Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Dalam berbicara di depan umum, baik itu sebagai pemberi sambutan, sebagai penceramah, maupun sebagai peranata acara, kita seringkali atau bahkan tidak pernah lepas dari kata sapaan. Kata sapaan digunakan untuk menyapa audien atau undangan atau hadirin, ya. Sapaan ini yang sering kali kita gunakan adalah para hadirin sekalian. Padahal kata atau kalimat para hadirin sekalian ini adalah kalimat yang sangat-sangat tidak efektif. Mengapa? Karena tiga kata ini, kata para, kata hadirin, dan kata sekalian, menunjukkan makna lebih dari satu atau makna banyak. Para menunjukkan makna banyak atau lebih dari satu. Hadirin juga begitu. Nah, sekalian juga menyatakan hal yang sama, sehingga menggunakan tiga kata ini secara bersamaan sangat-sangat tidak efektif. Lantas bagaimana caranya? Kita menggunakan ketiga kata ini secara terpisah. Kalau menggunakan para, tidak perlu menggunakan kata hadirin dan sekalian. Kalau menggunakan kata hadirin, tidak perlu menggunakan para dan tidak usah menggunakan sekalian. Contoh, para undangan yang berbahagia, ya, tidak perlu menggunakan hadirin dan tidak perlu menggunakan sekalian. Kalau menggunakan hadirin, ya cukup hadirin saja. Hadirin yang berbahagia, ya cukup seperti itu. Ya, kalau para, menggunakan para saja. Para undangan, ya, yang telah hadir, ya seperti itu. Jadi tidak diperkenankan atau tidak efektif namanya jika para hadirin dan sekalian digunakan secara bersamaan. Ya, seperti itu. Jadi ke depan harapan saya kita bisa lebih efektif dalam menggunakan kata sapaan, ya, seperti ini. Ya, jadi itu harapan saya. Berikutnya juga ketika kita akan memasuki acara selanjutnya, ya, seringkali kita mendengar, ya, peranata acara mengucapkan menginjak acara berikutnya. Ya, di sini sangat ganjal dan tidak logis. Apakah mungkin acara itu kita injak? Ya, jadi acara kok diinjak-injak. Jadi hal ini sangat tidak efektif atau tidak disarankan. Sebaiknya cukup memasuki acara selanjutnya, atau cukup selanjutnya, ya, acara berikutnya, ya cukup seperti itu. Berikutnya lagi adalah menyingkat waktu atau untuk mempersingkat waktu. Nah, ini juga tidak tepat karena kata tersebut menyatakan bahwa waktu itu bisa disingkat, padahal waktu tidak pernah bisa disingkat. Bagaimana? Nah, kata tersebut kita ganti dengan kata menghemat waktu. Ya, waktu tidak bisa disingkat, yang bisa adalah dihemat. Selanjutnya ketika kita mempersilahkan, ya, kita mempersilahkan audien, ya, atau tamu undangan untuk ke panggung, ya, seperti itu. Kita sering mempersilahkan, ya, yang dipersilahkan salah. Contohnya begini. Misalkan ada yang memberi sambutan, kepala sekolah misalkan memberi sambutan. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, kata ini, kata waktu dan tempat kami persilahkan adalah kata yang tidak logis. Kita tidak mungkin mempersilahkan waktu dan mempersilahkan tempat. Yang kita persilahkan adalah orangnya. Ya, maka dari itu langsung saja kita menggunakan orangnya kepada kepala sekolah. Ya, silahkan ke atas mimbar untuk memberikan sambutan, ya, seperti itu. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kata sapaan, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.